Shalom umat Tuhan, terpujilah Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus kita nikmati hingga kita dapat kembali untuk memuji Dia, meninggikan nama Dia, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh selayaknya lah kita datang kepada Dia, memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Mari kita akan datang kepada Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Engkau layak disembah. Mari kita datang memuji Dia, sembah Dia. Engkau Dia, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh baik. Berikan yang terbaik bagi Dia. Betapa kemurahannya sungguh ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sembah. Glory, glory bagi-Mu Yesus, ku sembah. Terima kasih
Yesus, segala puji, segala hormat, Engkau layak disembah. Yesus, ku sembah, ku tinggikan. Yesus, syukur bagimu. Terima kasih Bapa, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Ini kami Bapa, ini hidup kami, kami mau datang kepadamu, persembahkan syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita nyanyikan sekali lagi refrennya. Layaklah segala bangsa, katakan kepada Dia, Engkau layak Bapa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Terpuji Engkau ya Allah, benar Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Itulah keberadaanmu, itulah dirimu. Oh terima kasih Bapa, betapa Engkau sungguh mengasihi hidup kami. Engkau mengasihi juga setiap umat-Mu dimanapun berada. Engkau juga Allah yang turut beserta dengan mereka. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memimpin mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Nama Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Yesus kami siap untuk bersuka cita memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Maka kasih Allah lah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Dan sungguh ketika kita mengasihi sesama kita. Dan kasih Allah juga yang mampukan kita. Mari katakan kepada sesamamu, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ketika kasih Tuhan ada dalam hidup kita, itu akan nyata kepada saudara kita. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasihku. Sekali lagi, bagaimana?
Hanya kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Kita mau kembali lagi bersuka untuk Tuhan. Karena kasih Allah itu sungguh tak berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena kasih Allah itu tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kembali, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kembali, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kembali, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kembali, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji Tuhan, hanya bagi Dialah kemuliaan dan hormat bagi Dia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan mengenal Dia. Ketika kita dekat kepada Dia, maka kedamaian, ketenangan ada di dalam dirinya. Pujilah Tuhan. Jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya.
datanglah kepada Dia. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada hari Sabat yang mulia ini. Kami tahu Tuhan ini masih terus dalam pergumulan kami meyakini kebenaran ini. Sungguh indah bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami dalam pergumulan, karena mungkin kami dalam kesesakan, maka syair-syair pujian ini masih menjadi iman yang kami rindukan Tuhan, menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami sekalian. Pada saat pagi hari Sabat-Mu di minggu terakhir pada bulan ini Tuhan, kami mengucap syukur karena oleh pemeliharaan Tuhan saja kami ada di sini. Karena pertolongan Tuhan saja kami masih bisa menyeru Engkau hari ini Tuhan. Karena ada banyak orang begitu bingung dan kesulitan bahkan meninggalkan Tuhan. Tidak tahu harus melakukan apa. Kami bersyukur hari ini kami ada di rumah-Mu. Dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat, selamat hari Minggu. Shalom untuk kita semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Mari kita membacakan beberapa ayat yang sangat unik. Masih unik dan terus akan unik. Di dalam Alkitab, minggu lalu kita sudah berbicara tentang pengkhotbah. Nah, hari ini akan lebih seru lagi. Kita akan berbicara tentang firman Allah dari kitab Kidung Agung yang jarang. Ya, kalau saya mendengarnya jarang terserah saudara. Tapi menurut pengamatan saya,
Satu kitab yang sangat jarang dikhotbahkan kecuali pada hari-hari pernikahan. Karena Kidung Agung ini adalah surat yang dituliskan berbicara tentang pasangan yang sedang jatuh cinta. Ya. Pasangan suami istri atau mempelai yang sedang dimabuk, bukan mabuk ya, kalau mabuk itu kesannya kok negatif ya. Yang sedang menikmati kebahagiaan cinta. Mari kita melihat paradoksi dari sebuah cinta. Atau hal yang bisa menjadi baik atau berbahaya dari sebuah cinta. Akan kita lihat pada sahabat yang luar biasa hari ini. Kita membaca pengkhotbah pasal yang Kidung Agung pasal yang ke-8. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Katakan amin. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkan cinta. Jangan bilang tek gitu, jangan. Amin gitu loh. Karena ini bukan gombal. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. Namun orang itu yang menyogok itu, ia pasti akan dihina. Amin saudara. Ya, dalam bahasa Indonesia kita menyebut kitab ini sebagai kitab Kidung Agung. Tapi dalam tradisi Yahudi, mereka melihat kitab ini sebagai satu kitab yang sangat suci, sehingga kitab Kidung Agung ini adalah salah satu kitab yang juga dibacakan pada saat Hari Raya Paskah. Kitab yang sangat agung. Ada banyak orang membaca kitab Kidung Agung, pikirannya yang kotor itu berpikiran kotor tentang Tuhan. Padahal kitab Kidung Agung ini dicatat, ditulis untuk melukiskan betapa indahnya, betapa kuatnya arti dari sebuah cinta. Bagi bangsa Yahudi pada masa itu, melihat Kidung Agung ini sebagai simbol kasih sayang Tuhan sebagai mempelai pria surga, dengan kasih sayang jemaatnya, Israel maupun gerejanya, sebagai mempelai wanitanya yang saling mengasihi. Ya, bagi kita hari-hari ini, bagi kita gereja Tuhan, ini harus menjadi sebuah pelajaran rohani. Roma pasal 15 ayat yang keempat mengatakan, apa yang tertulis itu menjadi pelajaran, menjadi spiritual learning, menjadi pembelajaran rohani bagi kita. Amin saudara. Nah, mari kita akan melihat hari ini bagaimana supaya kita bijak mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kita akan melihat ada dua hal yang ingin saya bagikan. Dua hal ini sangat penting. Saya selalu ulangi. Saudara bisa melihatnya di dalam flyer atau publikasi yang sudah dikirimkan di Healing Insight Ministry Group. Saudara bisa melihat selengkapnya garis besar dari khotbah saya pada hari ini. Kita akan melihat dua hal ini. Paradoks, sesuatu yang bisa baik bisa menjadi negatif dari apa itu cinta, itu tergantung pada diri kita. Karena dua hal ini, karena cinta itu yang pertama harus saling memiliki, dan karena cinta itu memiliki satu kuasa, memiliki satu kekuatan, sehingga kita yang dikasih karunia, diberi karunia oleh Tuhan untuk mencintai, itu harus bijaksana. Mari kita melihat yang pertama pada ayat yang ke-6
katakan demikian, taruhlah aku. Ini kata mempelai kepada mempelainya, mempelai wanita, mempelai pria saling berbincang-bincang. Setelah mereka menikah, waktu itu Salomo dan Solamit, ya, Raja Salomo menikah dengan istrinya yang hitam manis karena keturunan Mesir. Itu mereka di akhir pernikahan mereka, lalu mereka pergi ke taman kebun anggur, lalu mereka bersaut-sautan. Lalu mempelai mengatakan, sayang, nah ini perlu ya, jadi suami istri itu perlu, bukan jangan gombal, tapi perlu ini diucapkan. Sayang, taruhlah aku seperti materai di dalam hatimu, seperti materai pada lengan-lenganmu. Saudara perhatikan, karena cinta itu harus memiliki. Bijak mencintai Tuhan, bijak mencintai sesama. Kenapa Pak Pendeta? Saya melihat pada ayat yang ke-6, ternyata cinta itu harus memiliki. Ya meski banyak kita dengar syair-syair lagu yang mengatakan, cinta tidak harus memiliki. Nah, itu karena putus asa itu. Kita mencintai tapi tidak harus saling memiliki. Ah, itu bukan cinta. Itu bukan cinta. Yang disebut cinta di sini adalah mereka yang sudah saling memiliki. Ya. Lalu kalau orang belum menikah itu Pak, apa namanya Pak? Yaitu namanya apa? Saling apa? Saling mengenal. Ya. Saling mencintai, kita bisa sebutkan juga saling mencintai, tapi tidak seperti yang dimaknai, yang dipahami oleh orang yang sudah menikah ini. Ya nanti kalau saudara menikah tentu saudara akan memahaminya. Taruhlah aku seperti materai silinder di dalam hatimu. Taruhlah aku seperti materai di lenganmu. Ketika seorang mempelai berbicara ini kepada mempelainya, mempelai pria atau mempelai wanita kepada pasangannya, ini berbicara tentang dua orang. Cinta itu tidak bisa sendiri, satu orang, itu egois. Cinta itu harus dua. Dan kalau ada dua, cinta itu harus saling memiliki. Tidak ada cinta disebut cinta tetapi bertepuk sebelah tangan. Ya cinta sepihak namanya. Tapi kalau cinta yang sedang diungkapkan dalam Kidung Agung ini berbicara tentang kepemilikan. Suamiku, istriku, taruhlah aku bagaikan materai yang memikat hatimu. Ini penting sekali saudara. Ketika mempelai wanita berbicara ini kepada suaminya, sayang, papa, papi, pepo, entah apalah. Sakarep manggil setelah dinikahkan, panggil papa kah, panggil yayang kah, panggil ya cacang, terserah. Tapi yang jelas ketika seorang wanita mengatakan, sayang, taruh aku seperti materai di dalam hatimu. Saudara tentu tahu apa itu materai. Materai itu pada zaman itu hampir sama dengan yang sekarang. Itu seperti stempel yang mengikat sebagai tanda kepastian, sebagai tanda kepemilikan. Ini kerinduan seorang wanita, ini kerinduan seorang pria yang mengatakan kepada pasangannya, taruh aku di dalam hatimu seperti materai di dalam hatimu. Lah kan sudah dinikahkan. Engkau dua menjadi satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tanya kepada saudara yang menikah. Dua jadi satu, benar-benar jadi satu, nempel begitu. Menjadi menjadi partikel-partikel yang menjadi satu itu, enggak kan? Yang disebutkan menjadi satu ya ini. Benar kita sudah menikah, kakanda, adinda, nanti sering kalimat itu, adindaku, manisku, kekasihku. Tapi taruh aku di dalam hatimu seperti materai. Mengapa? Saya belajar, saya memperhatikan, ya Tuhan,
ternyata manusia itu, ternyata pernikahan itu bukan hanya sebuah liturgi atau ritual sebuah pernikahan yang sah. Tetapi dituntut dari satu kehidupan manusia, status selalu dituntut oleh manusia. Apa itu? Belonging. Status apa itu? Kepemilikan. Status untuk dimiliki. Status untuk dicintai. Itu selalu ada di dalam diri manusia. Engkau sebagai anak, tidak cukup engkau hanya dikasih makan sama orang tuamu, lalu dikasih fasilitas, dikasih handphone, dikasih kamar, dikasih sekolah. Kalau engkau merasa engkau tidak dimiliki oleh papa mamamu, engkau akan merasa engkau tidak sempurna. Engkau masih akan merasa engkau tidak ada apa-apanya. Belongs, aku ingin dimiliki. Lu kan sudah menikah Solamit dengan Salomo, apalagi? No way. Bukan status pernikahannya, bukan sertifikat pernikahannya yang bisa digugat di pengadilan. Tetapi apa? Kepemilikan. Itu sebabnya seorang istri begitu dia sudah menikah, marga suaminya langsung ditempel kepadanya. Ini satu simbol. Bahwa aku memang orang Mesir, bahwa aku margaku Solamit Sitorus. Ketika aku menikah dengan Salomo Manurung, maka aku sekarang Solamit Boru Sitorus, marga Manurung. Sudah diikatkan kepada marga suaminya. Ada satu lagu dari teman saya, dari Lauren Degli, mengatakan begini. You say I am... Apa? You say I am strong. Kau bilang aku kuat ketika aku lemah. Lalu, when I don't belong. Oh, you say I am yours. Artinya begini saudara. Ketika aku ini tidak dimiliki atau memiliki siapa-siapa. Ini kata penyanyinya. Tapi engkau Tuhan mengatakan kepadaku, you are mine. I am yours. Aku ini milikmu Tuhan. Bagi pengarang lagu ini, meski yang lain mengatakan aku bukan miliknya. Meski statusnya mungkin yatim piatu. Mungkin statusnya tidak memiliki apa-apa. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, engkau milikku. You are belong to me. Engkau adalah milikku. I believe. Aku percaya. Aku percaya. Ini perhatikan saudara. Jemaat harus menyadari. Tadi sudah saya katakan. Kidung Agung ini bukan semata-mata berbicara hubungan suami. Seorang suami dan istri. Tetapi berbicara tentang hubungan Allah dengan sidang jemaat. Saudara perhatikan baik-baik. Engkau harus tahu ketika membaca ayat 6 ini. Bahwa engkau sudah ada di dalam hatinya Tuhan. Amin. Engkau dimiliki oleh Tuhan. Tuhan sebagai mempelai pria surga. Ketika hari-hari ini mungkin engkau merasa seringkali orang sungkan. Ternyata satu rumah begitu ya. Suami istri. Tetapi ternyata istri tidak merasa aku dimiliki oleh suami. Ternyata dia merasa aku dimanfaatkan ini. Bisa terjadi saudara. Ternyata di dalam rumah ada seorang suami. Satu rumah, satu kamar. Satu tempat tidur dengan istrinya. Tapi suaminya merasa tidak dimiliki oleh istrinya. Karena istrinya yang selalu ditanya, udah gajian belum? Ada THR-nya enggak? Dia enggak pernah rasa dimiliki oleh istrinya. Saudara yang masih berstatus sebagai anak, mungkin bisa saja di rumah itu masih satu rumah dengan orang tua. Kakaknya masih ada tulisannya namamu. Dicek masih ada di kakak. Tapi engkau merasa tidak dimiliki di dalam keluarga ini. Karena mungkin anaknya ada 3 atau 4. Orang tuanya hanya mencintai.
Yang nomor 2, atau lebih mencintai kucingnya. Kalau ada kucing atau hewan-hewan yang lain. Bisa jadi. Tapi hari ini ketika Solamit mengatakan, sayang Kakanda, taruhlah aku seperti materai di dalam hatimu. Ini seruan seorang mempelai wanita. Ini seruan kita sebagai gereja Tuhan. Ya enak orang ya. Kalau orang sudah punya orang tua, dia dimiliki. Saudara, sama saja. Orang tua kita akan meninggal. Mungkin orang tuamu sangat mencintaimu, sangat memilikimu. Tapi saudara perhatikan baik-baik, pelukan dari seorang orang tua, kasih sayang dari orang tua akan lepas. Pada waktunya dia akan meninggal. Lalu engkau akan tetap lagi merasa kehilangan, merasa tidak dimiliki. Enggak saudara, inilah yang saya sebutkan tadi sebagai cinta yang sejati. Engkau dan saya perlu meyakini bahwa aku ada di hatinya Tuhan. Amin. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Kita tidak dibuang. Sambil menunggu engkau berdoa, istri-istri saya mau kasih tahu. Mungkin engkau merasa, I don't belong. Tidak dimiliki oleh suamiku. Perhatikan baik-baik. Hari ini puaskan jiwamu dengan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin saudara. Engkau dimiliki. Engkau tidak dibuang. Engkau tidak dibiarkan. Anak-anak yatim, ibu-ibu janda, orang-orang yang sendiri. Aminkan firman Tuhan. Tuhan, taruhlah aku seperti materai di dalam hatimu. Taruhlah aku seperti materai di dalam hatimu. Dan saya mencatat bahwa Tuhan mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu sebabnya nama Tuhan kita, nama lainnya itu adalah Immanuel. Kemudian dia katakan, taruh aku pada lenganmu. Taruhlah aku, ayat 6, taruhlah aku seperti materai di dalam hatimu dan seperti materai pada lenganmu. Saudara perhatikan, materai di lengan itu bukan tato ya. Bukan gambar-gambar pada tato. Karena bangsa Israel pada waktu itu haram untuk menoreh-noreh tubuhnya dengan tato, dengan gambar-gambar. Bukan. Ada orang mengatakan materai pada lengan maksudnya adalah gelang. Sebagai simbol kasih sayang yang selalu dilihat. Mungkin juga. Tetapi ketika saya memperhatikan di sini, taruhlah aku seperti materai pada lenganmu. Saya mengingat siapa laki-laki ini. Dia adalah Raja Salomo. Seorang raja pada waktu itu, stempelnya itu tidak seperti stempel sekolah, stempel yang ada sekarang, warna biru, tak. Enggak, stempelnya itu dulu ada di tangannya, di cincinnya. Cincin materai yang pernah diberikan kepada Yusuf, yang pernah diberikan kepada Haman. Ya, oleh raja pada waktu itu, Salomo diserukan oleh istrinya, sayang, taruhlah aku juga seperti materai pada lenganmu. Wow, luar biasa. Satu gambaran yang melengkapi kehidupan dari mempelai wanita ini, bahwa dirinya sebagai cincin yang begitu indah, yang begitu manis selalu diperhatikan, tetapi juga simbol dari kekuatan atau kuasa. Ini seorang Solamit, ternyata dia adalah orang yang sangat cerdas. Dia tidak mau kalau kesibukan suaminya sebagai seorang raja, lalu melupakan dia. Ini asik sekali saudara. Prinsip ini sangat betul. Saya memperhatikan, iya betul juga. Seorang Solamit, seorang ratu menginginkan, suamiku, engkau cintaku full 24 jam. Amin saudara.
Nah, seringkali kita hanya mengatakan full itu kepada pasangan kita waktu dia ulang tahun. Saya baca di Facebook sih. Ya, cintaku, engkau menemani aku 15 tahun ini. I love you complete. I love you 24 jam. Oh, kalau dia tidak ulang tahun, ternyata hanya beberapa jam. Enggak, itu hanya guyon. Tapi Sulamit ini cerdas. Dia menginginkan suaminya yang di lengannya selalu ada materai kerajaan bekerja di kantornya waktu itu. Stempel, keputusan-keputusan, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Sulamit ingin sebagai seorang ratu dilibatkan, termasuk ingin dilibatkan di dalam pekerjaan suaminya. Walaupun dia tidak cawe-cawe, tidak ganggu-ganggu suaminya, tetapi dia bilang, suamiku, aku materai lo di lenganmu. Saudara perhatikan, cuit ini. Setiap kali Salomo bekerja, mengambil keputusan, lalu memberikan materainya pada naskah kerajaan, Salomo selalu ingat, Sulamit, istriku. Sulamit yang tidak ikut di kantor pekerjaan sang raja, dia merasa tenang jiwanya. Merasa nyaman karena apa? Pekerjaan suamiku, aku ikut serta berperan di dalamnya. Salomo selalu ingat akan istrinya. Walaupun nanti saudara, kayaknya materai itu disingkirkan saudara. Sehingga istrinya menjadi 1000. Minggu lalu saya sudah khotbahkan itu. Pengkhotbah di masa tuanya baru menyadari semuanya. Sulamit menginginkan suamiku bekerja tidak dengan perempuan yang lain, tidak ingat orang cewek yang lain, tapi yang diingat itu selalu saya. Seorang suami juga demikian. Ketika kita beraktivitas mencari nafkah, perhatikan rahasianya di sini saudara. Ketika kita mencari nafkah, susah payah cari makan untuk keluarga. Tidak lantas usahamu, jerih lelahmu itu membuat engkau melupakan pasanganmu, melupakan istrimu. Perhatikan saudara. Sulamit menginginkan supaya suaminya tetap mengingat dia. Dan suaminya melibatkan istrinya di dalam aktivitasnya. Kita membaca beberapa ayat yang sangat-sangat penting sekali menunjuk kepada Tuhan yang mengasihi kita. Mazmur pasal yang ke-98 ayat yang kedua sampai ayat 3 demikian. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ayat 3 saudara, ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Dia mengingat, inilah Tuhan kita. Tidak perlu diingatkan seperti materai di tangannya Salomo, karena Salomo pun lupa Sulamit. Dia pergi bekerja ke negara Syria, ke negara Ethiopia, ke negara Libanon. Dia lupa. Dia lupa Sulamit. Karena begitu dia setiap Salomo ini pergi ke kerajaan lain, dia lirik di sana putrinya raja di sana. Dia kawini. Dia pergi ke bangsa yang lain sampai 700, 300, 1000. Itu Salomo. Taruh aku seperti materai di lenganmu. Kalau materainya lepas, Salomo lupa. Tapi Tuhan, saudara perhatikan, mempelai pria surga, dia katakan, I remember, aku mengingat kasih setia dan kesetiaanku kepada umatku. Aku selalu mengingat ciptaanku. Aku selalu mengingat umat yang aku tebus. Tuhan selalu mengingat engkau orang percaya. Amin saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Salomo yang tidak ikut berperan membesarkan Sulamit. Kalau orang menikah itu kan biasanya papanya ngantar
anak perempuannya. Mas, kuserahkan anakku ini. Udah kubesarkan dia ya. Udah kubesarkan dia 25 tahun, 27 tahun, 22 tahun. Sekarang aku serahkan dia kepadamu, percayakan kepadamu. Rawatlah dia baik-baik. Dipaksa untuk mencintai. Gak ikut ngerawat. Makanya mudah sekali melupakannya. Begitu dia sudah kurang terawat, sudah mulai keriput, banyak sekali orang melupakan pasangannya. Saudara lihat, kitab Kejadian saya masih ingat, saya berkhotbah. Dalam renungan-renungan kita di Healing Inside Ministry, saya sedang mengambil dari kitab Kejadian. Saudara perhatikan, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang diciptakan pertama apa saudara? Manusia? Enggak. Yang diciptakan apa pertama saudara? Lalu Allah menciptakan apa saudara? Langit dan bumi. Masih kosong. Lalu diberikan terang. Saya mau tanya, ketika dia menciptakan jadilah terang, maka terang jadi. Di dalam pikiran Tuhan siapa? Belum nyambung. Saya ulangi ya. Manusia itu diciptakan hari terakhir. Ketika Tuhan menciptakan terang, jadilah terang, maka terang pun jadi. Kira-kira yang ada dalam pikiran Tuhan untuk menciptakan terang itu siapa? Manusia. Saudara perhatikan, bisa saya hidupkan sedikit gemesnya cintanya Tuhan itu kepada manusia yang nanti baru pada hari ke-6 dia ciptakan. Dia mengatakan begini, jadilah terang. Supaya terang ini nanti membuat si Adam dan si Hawa ketawa-ketawa. Senang, bahagia. Amin saudara. Lalu kemudian dia berbicara. Dia lihat, waduh airnya semua kok seperti ini. Berpisahlah air dari darat. Ada muncul daratan, ada muncul lautan. Kira-kira menurut saudara itu pamer-pamer kuasa gitu? Menurut saudara itu show off gitu? Enggak, dia melakukannya itu dengan cinta. Dia menciptakan alam semesta ini dengan cinta. Apa hubungannya Pak? Saudara perhatikan ketika dia mengatakan daratan ke sana, air ke sana. Yang di hatinya itu kamu. Yang di hatinya Tuhan itu manusia. Lalu dia mengatakan, bikin ikan bukan kita kira mau dijual. Yang ada dalam pikirannya adalah Adam, manusia. Jadilah ikan-ikan di laut. Jadi ikan di laut. Supaya Hendy bisa mancing. Ini supaya Pak Pendeta bisa makan ikan. Amin saudara. Saudara kira ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Jadilah pepohonan yang menghasilkan buah-buahan. Saudara kira Tuhan kurang kerjaan seperti pesulap. Enggak. Sampai hari yang kelima, hari yang ke-6 hewan-hewan. Semua itu untuk cinta. Amin. Semua itu untuk cinta. Dan cinta itu semua ingin dia tumpahkan dari hari pertama sampai hari ke-6. Semua untukmu manusia. Amin saudara. Semua itu untuk kita. Semua itu tentang kita. Semua itu karena kita. Saya sangat terbatas untuk menggambarkan betapa Tuhan mengingat. Taruh aku seperti materai. Seperti materai di hatimu, seperti materai di lenganmu. Kadangkala pasangan kita bisa lupa kan. Saya sendiri sebagai suami merasakan itu. Istri saya ngomong-ngomong, enggak saya dengar. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Bisa kan? Tapi saudara ada cinta yang sejati. Yang sudah terbukti. Bahkan sebelum engkau jadi diciptakan. Dia sudah memikirkan engkau. Bagaimana supaya bahagia di Taman Eden ya. Itulah yang membuat Tuhan memberikan 4 air sungai di Taman Eden mengalir. 4 sungai mengalir, ada emas, ada berlian. Itulah yang membuat Tuhan menciptakan hewan-hewan.
Itulah yang membuat Tuhan menciptakan semua yang ada di bumi ini. Itu karena tentang kita. Saudara, begitu kita mendengarkan kebaikan Tuhan ini, kita bersyukur. Tuhan, harusnya aku tidak perlu mengingatkan Engkau lagi. Tuhan, ingat aku. Tuhan, aku butuh ini, aku perlu ini. Sebenarnya enggak. Yang perlu sekarang kita ucapkan kepada Tuhan adalah, Tuhan, ajarkan aku untuk bersyukur. Ayat yang terakhir, berikan saya kesempatan 7 menit lagi. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia tidak dapat dihina. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Saudara perhatikan. Inilah kekuatan dari cinta. Saya singkatkan saja saudara. Air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta. Ini berbicara tentang ada banyak ujian-ujian yang akan dihadapi oleh Solamit dan Salomo. Termasuk nanti mereka sebut di kebun anggur begini. Tangkaplah rubah-rubah itu. Rubah-rubah ini suka makan kebun anggur. Makan buah-buah anggur itu loh. Sehingga mengurangi sukacita mempelai. Kedua mempelai. Tangkap itu. Lalu dikatakan cinta itu kuat. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Kalau api dapat. Ya. Ujian berarti ada ujian yang selalu ingin menawarkan rasa cinta. Amin saudara. Lewat ayat ini baru kita ketahui. Ternyata akan ada banyak datang air untuk memadamkan cinta. Hari-hari ini mungkin bukan air. Yang ingin memadamkan cinta itu bisa orang ketiga. Bisa orang keempat. Bisa juga duit. Bisa juga COVID. Bisa itu. Tapi dia bilang, cinta itu lebih kuat. Kuat seperti maut. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Ya, lanjut dulu sebentar. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkan cinta. Berarti ini sebuah cobaan yang dahsyat yang ingin menghancurkan, merubuhkan cinta. Orang yang saling mencintai itu ada ujian. Seperti sungai tsunami yang merubuhkan apapun. Tapi Salomo dan Solamit mengatakan cinta kuat. Yang ingin merobohkan cinta bisa orang kedua, bisa orang ketiga, bisa duit, bisa mertua, bisa juga COVID-19. Perhatikan. Yang terakhir, harta, uang tak dapat menghancurkan cinta. Perhatikan ini, harta yang banyak, rumah tidak dapat menghanyutkan cinta. Perhatikan saudara, keinginan akan uang. Jadi ada orang yang ingin menyogok orang supaya tidak lagi mencintai. Ada orang lain menyogok, memberikan uang, menawarkan harta yang banyak. Seperti yang barusan saja di internet. Tega membunuh suaminya yang jual emas hanya karena untuk selingkuhannya. Lalu pura-pura nangis. Uang yang banyak menghanyutkan cinta. Saudara perhatikan pertanyaan saya yang terakhir ini. Pertanyaan saya. Dari ketiga tantangan cinta, air, sungai, maupun uang harta benda yang ingin menghanyutkan cintamu kepada Tuhan. Dari ketiga itu kira-kira apa yang bisa menghanyutkan cintamu kepada Tuhan? PHK Pak, gak ada uang Pak, berarti cintamu tidak kuat. Cinta yang kamu punya berarti bukan cinta yang disebutkan di sini. Cinta itu kuat seperti maut. Tidak punya uang, tidak bisa melepaskan cinta kepada Tuhan. COVID-19. Kalau cintamu kuat kepada Tuhan, COVID-19 tidak memisahkan engkau. Ada cowok lebih ganteng Pak di sana. Cowok ganteng tidak bisa memisahkan engkau. Masalahnya di mana? Bukan airnya, bukan sungainya, bukan uangnya, bukan cowok, cewek, bukan COVID-19, bukan apapun. Masalahnya ada pada definisi cintamu. Masalahnya adalah pada dirimu. Kamu mencintai Tuhan dengan uang kah?
Kamu mencintai Tuhan seperti engkau mencintai laki-laki kah? Kamu mencintai Tuhan seperti mencintai harta benda kah? Jawab di dalam hati. Sebenarnya adalah kalau cintamu datangnya dari Tuhan, suamimu tidak punya uang pun hari-hari ini, cintamu tidak akan berubah. Amin. Saya sampaikan kepada saudara, hubungan keluargamu, hubungan suami istri, hubungan kita pelayan-pelayan Tuhan melayani Tuhan, tidak mungkin tergoyahkan oleh karena apapun. Kalau cinta kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Para hamba Tuhan perhatikan, sulit hari-hari ini. Kalau cintamu benar-benar cinta dari Tuhan, engkau akan berkata, sampai maut, aku akan tetap melayani Tuhan. Amin. Sampai maut, suami akan mengatakan, aku akan tetap mencintaimu, istriku. Sampai maut, anak-anak akan berkata, aku mencintai orang tuaku walaupun sedang tidak punya uang. Sampai maut memisahkan. Karena cinta itu hanya bisa dikalahkan, diselesaikan dengan maut. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa berterima kasih untuk firman. Sementara pemain musik tampil ke depan, pelayan perjamuan suci akan melayani kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami terima pada hari ini. Terima kasih untuk cinta yang sejati yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mau belajar mengasihi Engkau. Kami mau belajar mencintai Engkau. Apapun keadaan yang sedang kami alami, tidak mampu mengalahkan cinta yang sudah Engkau beri di hati kami. Engkau di hati kami di pikiran-Mu, di perhatian, di dalam seluruh kehidupan kami hanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan menerima perjamuan kudus hari ini. Kerinduan kami menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, sucikan kami oleh darah-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Lagu yang terakhir kita nyanyikan. Kita akan menerima pelayanan perjamuan suci jemaat yang ada di rumah. Atau jemaat yang disedati yang sudah dipersiapkan perjamuan kudusnya. Bisa dikondisikan, disesuaikan dengan keadaan kita saat ini. Hanya dekat perjamuan suci kita itu semua disediakan secara steril. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Oh, kami dicintai, kami dikasihi oleh Tuhan. Hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Bulan ini kami masih diberi kesempatan menerima perjamuan kudus-Mu walaupun dengan sangat terbatas ini Tuhan. Kami bersyukur. Mari sidang jemaat yang sudah dilayani oleh masing-masing keluarga masing-masing, angkat roti di tangan kanan. Terima kasih Tuhan.
Kami ada di hatimu, di pikiranmu. Di dalam semua rencanamu betapa indah, betapa baik. Oh, kami bersyukur Tuhan. Perhatikan jemaat. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Aminkan itu dalam nama Yesus, lalu makanlah. Tubuh Kristus menjadi bagian dalam hidupmu. Kurang apa lagi bukti bahwa engkau adalah miliknya Tuhan? Bukankah Dia telah menyerahkan semuanya untuk engkau di kayu salib? Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan di tangan kananmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Imani dan terima dalam nama Yesus Kristus. Dia menyatu dengan engkau. Oh, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, bersyukur aku dimiliki oleh Tuhan. Kami dimiliki oleh Tuhan. Kami milik-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, ambil waktumu bersyukur. Engkau dimiliki oleh Tuhan. Engkau yang merasa tidak dimiliki oleh siapa-siapa hari-hari ini. Ada Tuhan yang memiliki engkau. Oh, engkau ditinggalkan orang yang mengasihi engkau. Ada Tuhan yang memiliki engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Tuhan. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu segalanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kata yang lain. Terima kasih untuk cinta kasih yang terus Engkau berikan bagi kami. Gembalakan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Jangan berhenti mengingatkan kami agar nikah kami diperbaiki, agar keluarga kami dibenahi, agar usaha pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu lewat tubuh dan darah-Mu yang kami nikmati hari ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Pengumuman untuk kita bagi sidang jemaat yang rindu memberikan persembahan dalam pekerjaan Tuhan di gereja kita, bisa melalui transfer nomor rekening bendahara kita. Dan yang kedua, pengumuman bagi kita untuk ibadah doa hari Selasa tetap berjalan dan masih tetap melalui online dan akan ditayangkan melalui YouTube Primer. Kita tak berdoa untuk negeri kita ini supaya Tuhan cepat pulihkan dan kita dapat berkumpul kembali dalam beribadah kepada Tuhan. Itulah pengumuman bagi kita. Dan bagi sidang jemaat juga yang rindu didoakan, bisa dapat melalui WA kepada Bapak Ibu Gembala maupun kepada saya sendiri, supaya kita doakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ku ingin selalu bersekutu dengan selalu
serahkan kepada Gembala. denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Selamanya. selamanya. Puji syukur untuk kasih karuniamu yang kami terima dan masih akan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan bagi sidang jemaatmu. Pemulihan kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Dan pertolongan Tuhan kerjakan bagi para pendeta, hamba-hamba Tuhan di sinode kami, di gereja kami ya Tuhan. Dan hari Sabat-Mu yang indah ini akan kami nikmati bersama dengan Tuhan. Dan jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, penyertaan dan kasih sayang dari Tuhan kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus lewat keselamatan yang sudah diberikannya. Di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Memberkati engkau sekalian, menyertai, melindungi, menjagai dan membela engkau, memberi kemenangan dalam segala pergumulanmu. Diberkatilah kita hari ini lagi, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, oh Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh bersyukur buat berkat di dalam surga. Berkat-Mu sudah kami terima. Syukur, syukur, terima kasih. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.